Salam, saya Andris Parengka. Saat ini saya melayani di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, menjangkau para mahasiswa di kampus, tapi juga mempersiapkan para staf baru di LPMI. Ini merupakan kehormatan bagi saya, boleh bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, sekalipun hanya secara virtual. Nah, saya percaya bahwa ini merupakan kerinduan dan jawaban doa kita untuk menginginkan agar ada sebuah wadah, yaitu jaringan persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia. Dan Tuhan sudah menjawab dengan terbentuknya wadah ini. Tentu saja wadah ini dibentuk punya tujuan untuk menolong para mahasiswa yang terlibat di PMK di seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar mencapai visi amanat agung. Sehingga para mahasiswa yang terlibat di PMK tidak hanya sekedar menghabiskan waktu, tenaga, talenta, dan keuangan pada sesuatu yang tidak bernilai kekekalan. Oleh karena itu, saya mendorong para pemimpin di PMK untuk mengajak dan mendorong setiap anggota untuk ambil bagian dalam persekutuan di jaringan ini. Sehingga para mahasiswa juga boleh mendapat kesempatan selain saling belajar satu sama lain, tetapi juga memperkuat persekutuan untuk meningkatkan gerakan rohani di berbagai kampus untuk mencapai amanat agung. Doa dan harapan saya agar wadah ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai visi amanat agung. Karenanya, kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini kiranya tidak membuat kita menjadi patah semangat, tetapi justru membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan pasti akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Shalom JPMKI. Shalom. Kita mau lebih mengenal teman-teman semua, jadi teman-teman boleh banget menuliskan nama dan asal universitas di kolom chat. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan membukanya dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk sama-sama beribadah di JPMKI. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus mau melawat setiap kami, Tuhan Yesus mau mengurapi setiap kami biar kami mau bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita siap memuji menyembah nama Tuhan, amin. Mari anak muda kita sama-sama bertepuk tangan. Kita percaya Allah kita penuh dengan kuasa. Yang percaya serahkan haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari sama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes Lord, ini bukti iman kami Tuhan. Kami percaya kami punya kuasa. Yang percaya serahkan haleluya. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Mari katakan dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi
Boleh berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Untuk teman-teman semua yang mau bergabung dalam pelayanan JPMKI, teman-teman boleh menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, teman-teman. Mari dimanapun kita berada, entah itu di rumah ataupun di kampus, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita percaya siang hari ini Tuhan Yesus hadir, siang hari ini Tuhan Yesus mau lawat setiap kita. Mari datang ke hadiratnya, mari kita buka hati sama-sama teman-teman. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang gak terbatas buat setiap kami. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang penuh dengan kuasa Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, we worship you Lord. We worship you Jesus. Tuhan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan dari awal, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
tetaplah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah Tuhan sebab Kau sertaku. Kami percaya Tuhan, mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. You are my Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari. Halo, shalom teman-teman semua. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya Tuhan kita siang hari ini boleh berjumpa walaupun secara virtual, tapi kita percaya kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman panitia yang sudah mengundang saya untuk bisa berbicara sama teman-teman di sini. Itu semua sebuah kehormatan untuk saya. Walaupun kita belum pernah ketemu secara langsung ya, berharap suatu saat nanti kita bisa ketemu. Tapi siang hari ini kita boleh bersyukur. Kenapa teman-teman? Karena kita hidup di zaman yang tidak pasti. Ya, nggak usah ngomongin nanti 5 tahun ke depan, nanti 10 tahun ke depan, nggak usah jauh-jauh. Besok bisa hidup juga, besok bisa menghadapi hari-hari bersama Tuhan juga, itu udah grateful banget, udah bersyukur banget. Nah sebelumnya izinkan saya perkenalan diri dulu ya. Halo, nama saya Keisha, saya adalah salah satu mentor di salah satu youth yang ada di Bandung, yaitu di GBT Maranatha, atau biasa youth-nya disebutnya MyC Maranatha Youth Community. Nah, siang hari ini tema yang diberikan kepada saya itu dipanggil untuk diutus. Ini suatu hal yang menarik dan penting. Ya, ini tema yang salah satu yang harus terus diulang-ulang untuk mengingatkan setiap kita bahwa semua dari kita tanpa terkecuali itu sebetulnya punya panggilan dan dipanggil oleh Tuhan. Itu, ini bukan masalah siapa yang Kristennya paling lama, siapa yang istilahnya anak pendeta, enggak. Semua kita, siapapun kamu yang mendengarkan sharing siang hari ini, kita semua punya panggilan dari Tuhan. Nah, mari kita belajar tentang panggilan itu. Aku mau lebih spesifik sharingnya tentang panggilannya dulu ya. Karena pengutusan itu belakangan. Kita harus sadar dulu kalau kita dipanggil. Karena kalau kita merasa kita nggak dipanggil, mau diutus kemana? Bener nggak? Nah, ayat yang mau diambil adalah dari 2 Timotius 1 ayat 9. Berbunyi demikian, Dialah yang menyelamatkan kita
dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini ayat yang powerful banget teman-teman, menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan sendiri menyelamatkan dan memanggil kita, ya, dengan panggilan kudus, bukan karena nggak ada lagi orang yang bisa, nggak ada lagi nih, cuman lu doang sisanya gitu, bukan. Tapi pure, tiap orang dipanggil dengan panggilan kudus, bukan karena perbuatan kita. Kalau mau ngomong tentang panggilan Tuhan dan berdasarkan perbuatan, teman-teman, siapa sih yang layak mengerjakan pekerjaan yang Tuhan udah berikan? Dari kita satupun gak ada yang layak, karena semua orang telah berbuat dosa, telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tapi kenapa Tuhan manggil kita? Itu karena Tuhan sendiri punya maksud dan karena kasih karunia-Nya sendiri, udah nggak ada lagi. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter-pinter amat, bukan karena penampilan kita yang eye-catching, bukan karena kita pinter, bukan karena kita orang kaya, no, bukan. Tapi karena kasih karunia-Nya. Ya, Dia mengaruniakan kepada kita lewat Kristus Yesus sebelum dunia ini dijadikan atau sebelum permulaan zaman. Nah, saya akan mulai sharing firman Tuhan ini. Kalau mau ngomongin panggilan, kayaknya penting kalau kita bahas dari latar belakang dulu ya. Saya nggak tahu secara spesifik teman-teman semua latar belakangnya seperti apa. Tapi saya mau bahas dari satu kisah di buku Purpose Driven Life. Itu buku yang memberkati saya dan pasti mungkin teman-teman pernah dengar ya. Purpose Driven Life itu salah satu buku bestseller yang bagus banget tentang tujuan atau purpose Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman perlu deh baca itu. Kenapa? Karena kita membahas dari latar belakang setiap orang. Ya teman-teman, bagaimanapun cara kita lahir, mungkin ada di antara kita yang akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata gue anak MBA. Jadi orang tua gue itu tidak merencanakan gue. Atau mungkin kamu anak bungsu yang tadinya tuh nggak direncanain, tiba-tiba gitu ya. Menurut orang itu secara tiba-tiba kamu ada di dalam perut mamamu gitu. Atau mungkin ada perkataan-perkataan negatif yang menyakitkan hati yang seringkali dikatakan orang-orang yang kita percaya, yang kita kasihi, mengeluarkan kata-kata yang sifatnya kayak, lu mah gak berguna, lu mah anak kurang ajar, misalkan kayak gitu ya. Latar belakang kita gimana pun teman-teman, dan kita masih hadir di dunia ini sampai hari ini, itu bukan karena orang tua kita sebenarnya. Orang tua kita itu adalah jembatan atau instansi pertama yang Tuhan siapkan, termasuk untuk kita semua yang memang kehadirannya dinantikan orang tua. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ini bukan sesat ya teman-teman, tenang. Kehadiran kita di dunia ini itu bukan karena buah pikiran manusia, bukan karena rencana manusia, tapi kelahiran kita atau keberadaan kita sampai hari ini itu semua adalah keinginannya Tuhan. Sekali lagi aku bilang, keinginannya Tuhan. So, kenapa Dia masih mempertahankan hidup kita sampai hari ini? Itu karena Tuhan. Walaupun kita lahir di keluarga yang perfect, ideal gitu ya, kamu tetap ada di dunia ini. Orang tua kan gak bisa jagain kita 100% atau 24 jam sehari. Tapi tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang bisa untuk melakukan itu. Maka dari itu, kehadiran kita, bagaimanapun latar belakang kita, cerita kita sebelum kita lahir, dilahirkan di keluarga seperti apa, tidak ada yang sempurna, tapi semua terbaik dari Tuhan. Itu karena keinginannya Tuhan. Ya, orang tua mau menurut kita, orang tua gue kayaknya nggak sebaik orang lain. Oh, jangan dibandingkan, orang tua kita semua terbaik teman-teman dari Tuhan. Orang tua yang diberikan Tuhan oleh kepada kita itu versi terbaik dari kacamatanya Allah. Kita perlu bersyukur pemberian orang tua yang terbaik dari Tuhan. Nah, itu yang mau aku sampaikan teman-teman, bahwa kehadiran kita sampai hari ini itu adalah keinginannya Tuhan. Ya, karena apa yang tadi aku bahas, yang di ayat 2 Timotius 1 ayat 9, karena kita memiliki sebenarnya panggilan kudus. Panggilan kudus itu kayak gimana? Jadi, kalau bisa dibahasakan dengan bahasa sehari, panggilan kudus itu gini, aku, misalkan Kesia, ada di dunia ini untuk mengerjakan rencana Tuhan yang A. Gak bisa tuh Tuhan pakai orang yang B, orang yang C untuk mengerjakan yang A. Jadi cuma Kesia doang. Nah, nanti kita bahas juga ada orang yang
terkenal di Alkitab. Kalau kita mau bahas tentang panggilan pasti terbesit orang ini, oke? Nah, kita mau bahas ada 3 tipe orang sebenarnya. Mungkin kita salah satunya ya, yang meresponi panggilan itu beda-beda. Nih, yang pertama adalah banyak orang yang merasa dirinya itu nggak dipanggil sama Tuhan. Enggak lah, panggilan Tuhan mah untuk mereka aja yang mau sekolah teologi. Masih pernah dengar stereotip itu nggak? Panggilan Tuhan itu hanya untuk pendeta. Oh, enggak ya teman-teman, aku mau patahkan itu hari ini gitu. Tidak, panggilan Tuhan itu untuk setiap kita. Nggak semua orang dipanggil harus jadi pendeta. Kita semua tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, ada yang jadi rambut, ada yang jadi kuku, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki gitu. Nggak bisa semua orang jadi kaki. Nggak bisa semua orang jadi rambut. Ya gondrong dong, serem. Ya kan? Semua orang punya panggilannya masing-masing. Nah, satu contoh di Alkitab yang dikatakan bahwa orang ini tuh merasa bahwa dirinya nggak dipanggil adalah Gideon. Pernah dengar ya cerita tentang Gideon? Kalau misalkan belum pernah dengar atau samar-samar, aku ceritain secara singkat aja ya. Gideon itu adalah orang terpilih di zamannya yang menjadi panglimanya Tuhan hanya dengan 300 pasukan melawan musuh pada saat itu. Nah, Gideon kenapa bisa dibilang merasa bahwa dirinya tidak dipanggil Tuhan? Karena ketika malaikat Tuhan menghampiri Gideon dan menyatakan ada misi buat Gideon, Gideon malah bilangnya begini, aku tuh lahir di keluarga yang paling kecil, aku anak bungsu, dan aku nggak bisa apa-apa. Kayaknya bukan gua deh, tapi orang lain aja, gitu. Nah, itu Gideon gitu ya. Nah, ternyata mungkin kita adalah salah satunya, bahwa mungkin ada salah satu orang yang merasa bahwa kita nggak dipanggil sama Tuhan. Ya gua mah udah masuk sini aja lah. Nanti ke depannya mah gua kerja ya cari yang mirip-mirip aja sama jurusan gua atau gimana gitu. Enggak, teman-teman. Nah, karena ada tipe orang yang kedua. Yang kedua adalah banyak orang yang merasa sudah hidup dalam panggilan Tuhan tapi sebetulnya tidak. Nah, aku mau jelasin gini teman-teman, panggilan itu di dalam hidup seseorang, panggilan Tuhan itu tidak pernah berubah ya. Tuhan jadiin Kesia, Tuhan jadiin si A, Tuhan jadiin si B, itu punya panggilannya masing-masing dan gak akan pernah berubah. Yang berubah tuh apanya? Destinasinya. Contoh cerita Yusuf yang dimasukin ke sumur kering, teman-teman tahu ya, perjanjian lama. Dia dipanggil jadi apa? Jadi pemimpin Mesir. Ya, Yusuf itu kan punya mimpi ketika dia umur 17 tahun. Nah, kurang lebih dari 10 tahun ya, kurang lebih 11 tahun lah ya. Yusuf itu baru mendapatkan mimpinya bahwa dia akhirnya jadi pemimpin negeri. Gitu ya, jadi pemimpin negeri. Nah, Yusuf harus melewati banyak sekali proses, teman-teman. Nggak langsung tiba-tiba dari anaknya Yakub terus dia mimpi, akhirnya dia jadi pemimpin. No. Dia harus dibuang dulu, dia harus jadi budak dulu, dia harus difitnah, harus masuk ke penjara. Gitu tuh maksudnya, destinasinya bisa kemana-mana, tapi in the end-nya itu jadi leader, jadi pemimpin. Nah, itu perlu dicari di dalam kehidupan kita, teman-teman. Mungkin aja teman-teman kuliah sekarang dengan jurusan sekarang itu adalah batu loncatan. Sebenarnya nanti kerja kayaknya nggak akan nyambung, karena itu pun terjadi sama aku, teman-teman. Kalau aku boleh menceritakan kisahku sedikit ya, jangan banyak-banyak karena waktu juga. Aku melihat bahwa semuanya nggak nyambung gitu loh, teman-teman. Aku waktu SMA jurusan masuk IPA. Rencanaku di awal aku pengen masuk kimia tekstil. Nggak jadi. Arsitektur nggak jadi karena nggak ada uang. Waktu aku lulus 2013, teman-teman. 2013 nggak bisa kuliah karena aku punya adik, jadi bedanya 3 tahun. Ketika aku lulus SMA masuk kuliah, adikku itu mau masuk SMA, jadi tentu saja prioritas itu untuk adikku dulu dong gitu ya. Jadi aku nggak bisa kuliah, teman-teman. Ketika teman-teman yang seangkatanku gitu ya mau masuk sini biar dapat beasiswa masuk sini, aku nggak pede dengan rapotku gitu, teman-teman. Begitu pembagian rapot ternyata rapotnya bagus tapi waktunya udah beres, udah nggak bisa nge-apply lagi gitu. Mau bikin beasiswa di universitas mana udah tutup si gelombang-gelombangannya itu gitu. Tapi semua disyukuri, itu semua karena anugerah Tuhan. Akhirnya aku nggak bisa kuliah 4 tahun setelah kelulusan. Aku baru bisa kuliah tuh di umur 22, teman-teman. Nah, selama 4 tahun itu Tuhan kerjain banyak banget.
dan aku sangat bersyukur gitu. Kenapa? Karena aku lulus SMA itu aku sekolah salon, aku potong rambut, aku belajar di Joni Andrean. Nah, itu ceritanya lucu sih. Masuk situ, suatu hari aku perlu uang. Jadi ya namanya juga apa ya, dibilang kalau bayarnya cash katanya nggak akan kena pungutan biaya lagi, dan ternyata ya masih kena pungutan biaya. Waktu itu benar-benar lagi susah banget karena mamaku itu waktu aku lulus SMA divonis sama dokter punya komplikasi dari diabetes. Jadi teman-teman bisa bayangkan lulus SMA nggak tahu mau ngapain, kayak nggak punya masa depan dan dipaksa untuk tidak boleh bermimpi pada saat itu. Yang kedua, mamaku sakit. Yang ketiga, dedekku harus sekolah. Dan yang keempat, masalahnya adalah papaku juga pekerjaannya lagi tersendat karena papaku berusaha, teman-teman, bukan pekerja kantoran. Jadi aku cuma bilang gini, teman-teman, walaupun kamu mungkin merasa bahwa kuliah tuh berat ya, gini ya, gitu ya, coba lihat cerita aku yang pengen kuliah tapi nggak punya kesempatan langsung gitu. Kalau teman-teman dikasih kesempatan dengan kerja kerasnya orang tua, cari biaya untuk kuliahin kamu, untuk berharap kamu bisa jadi orang suatu saat nanti, ayolah syukuri itu dengan cara apa? Memberikan yang terbaik, kuliah yang benar. Karena banyak orang yang ngerasa bahwa gue pengen kuliah tapi nggak punya kesempatan. Nah, selanjutnya setelah aku potong rambut itu, aku butuh uang. Satu hari aku minta, karena aku harus ujian praktek. Jadi ujian praktek di kursus salon itu harus kayak ceritanya punya salon-salonan sendiri gitu ya, tapi dinilai sama guru. Nah, aku ingat aku minta uang sama mamaku untuk beli beberapa perlengkapan, tapi mamaku bilang mama nggak punya uang. Itu kondisinya lagi di motor, aku nyetirin motor gitu ya, mamaku dibonceng. Nah, mama cuma punya uang 20.000. Gue inget banget itu omongnya 20.000 dan ngomongnya depan pom bensin. Terus mama cuma bilang gini, kamu pun belum isi bensin. Ini terserah uangnya mau dipakai buat beli bensin atau mau untuk beli perlengkapan yang mama tahu itu nggak cukup. Nah, akhirnya ya udah mah nanti aja. Aku tutup frame helm, terus aku cuma bilang, aku sambil nangis tapi nggak kedengeran suara, takut kedengeran mama. Aku cuma bilang, Tuhan Yesus, Kesia mau kerja apa aja, terserah Tuhan. Akhirnya aku dikasih kerjaan sebulan setengah setelah itu, nggak pernah kekurangan. Aku disuruh ngelesin pelajaran anak-anak SD. Awalnya aku cuma dikasih murid 2 orang, harganya 500.000 sebulan. Dan aku nggak pernah minta-minta, nggak pernah kekurangan, bahkan bersyukur bisa kasih ke mama walaupun sebulan cuma ngasih ke mama 50.000 gitu. 450-nya lagi buat beli bensin, buat beli pulsa waktu itu. Tuhan cukupin. Dan promosi itu datangnya dari Tuhan. Aku dipercaya dan orang tua murid bisa lihat bahwa saya bisa ngajarin anak. Ternyata nilai rapor anak-anak tuh bagus-bagus, teman-teman. Akhirnya muridnya bertambah dari 5 jadi 7. Pernah sampai banyak banget tuh 13 murid. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, satu hari aku mau menebarkan sayap gitu ya. Mau ngelesin dia, mau potong rambut dia supaya income dapat double gitu kan. Aku bikin kartu nama. Nah, title-nya itu Keziako Hair and Makeup. Nah, baru mikir tuh, aduh, kan gue nggak bisa makeup. Nanti kalau orang manggil ternyata gue nggak bisa gimana? Dari situ baru nyari khusus makeup. Makeup sekarang nggak sebanyak sekarang waktu itu. Jadi kalau zamannya dulu itu kan beberapa orang doang yang jadi makeup artist. Kalau sekarang mah kan wah di mana-mana juga udah banyak banget lah. Nah, waktu itu tuh nggak sedikit banget gitu teman-teman. Dan bisa kursus makeup pun dengan si gurunya tuh udah terbaik, dia bisa kasih kortingan 50%. Zaman 2015 aku kursus makeup cuma 3.750.000, 10 kali pertemuan itu anugerah Tuhan. Karena kalau sekarang dibanderol kursus makeup udah 2 digit semuanya teman-teman. Itu karena anugerah Tuhan dan bisa dicicil. Jadi di awal papa aku modalin dulu, bayar, beli alat makeupnya segala, dan bersyukur terpujilah nama Tuhan. Makeupnya sekarang udah bisa dibilang berkembang lah teman-teman ya, udah puji Tuhan banget. Nah, teman-teman bisa lihat dari pertamanya apa? Potong rambut, ngelesin, udah ngelesin, jadi makeup artis, nyambung nggak? Enggak dong. Kalau ngelesin makeup, nyambung deh. Ini ngelesin anak SD, ngelesin pelajaran. Nah, habis pendapatan aku bisa, bisa ya kurang lebih stabil lah gitu. Aku minta sama Tuhan, Kesia pengen kuliah. Kesia nggak mau kuliah yang
kayak maksudnya kalau komputer gaptek gitu-gitu ya teman-teman, aduh udah capek banget di dulu di sekolahnya IPA gitu ya, udah capek banget, udah muak gitu. Tapi ada panggilan dari lulus SMA itu, ada beberapa tawaran dan guru-guru nawarin emang STT dan itu nggak bisa diiyahin gitu. Jadi diuji dulu. Kalau teman-teman tahu salah satu pembicara juga ada namanya Peter Januar, nah itu teman saya juga seangkatan gitu. Dia juga pernah ngajakin saya bareng sekolah teologi bareng dia, cuman dia duluan akhirnya. Nah ketika dia sekolah teologi, aku masih sekolah salon potong rambut. Tapi anugerah Tuhan bisa masuk ke, akhirnya sekarang udah beres sekolah teologi teman-teman. Jadi seperti Yusuf, kita nggak tahu destinasi itu bisa berubah-berubah, ada batu loncatan, tapi in the end of the time gitu ya, kita jadi sesuai dengan panggilannya Tuhan. Dan sampai sekarang pun saya masih terus tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa dalam hidup Kesia? Itu perlu ditanya teman-teman, dan jangan berpikir bahwa ketika kita tanya sekali Tuhan langsung jawab. Itu harus pakai waktu, harus kesabaran. Dan cari Tuhan bukan karena kita penting perlu dia doang gitu, enggak, tapi harus bangun relasi karena Tuhan pasti arahin kita gitu, enggak yang langsung terbuka jalan kemana, diarahin kok teman-teman. Banyak hal juga yang saya kerjain tapi ada hal yang misalkan gak saya doain, itu jadinya failed banget gitu. Tapi ya perlu tanya Tuhan dulu gimana-gimananya ya. Nah jadi banyak orang yang merasa hidupnya udah dalam panggilan Tuhan, saya udah bener nih, udah menghasilkan uang. Jadi teman-teman, panggilan itu tidak akan berubah sekali lagi, tapi destinasinya bisa berubah-ubah ya gitu. Pekerjaan saya A, belum tentu panggilannya A. Passion saya A, belum tentu panggilannya A. Karena kalau mau ngomongin passion aku make up. Aku seneng mengajar, aku suka anak-anak. Tapi jadinya masuknya sekolahnya sekolah teologi untuk belajar tentang isi hatinya Tuhan, itu menyenangkan gitu. Nah, yang ketiga adalah banyak orang yang sebetulnya sudah sadar panggilan Tuhan. Ya aku tahu aku dipanggil kayaknya di bidang ini deh gitu ya, tapi kabur. Ya, ketika panggilan Tuhan datang kan memang biasanya kita nggak langsung oke Tuhan saya mau gitu. Jarang lah, jadi ada orang di zaman sekarang atau dari zaman dulu pun jarang orang yang kayak Maria ibu Yesus, ketika dihampiri malaikat langsung cuma bertanya doang, bagaimana mungkin, bagaimana caranya, karena saya masih belum menikah. Tapi akhirnya sesuai dengan kehendak Tuhan aja. Jarang loh orang kayak begitu ya. Setiap kali kita dipanggil kan biasanya orang langsung beralasan. Contohnya siapa? Contohnya Yunus. Waduh, itu terkenal banget tuh tokoh Yunus. Dipanggil buat nyampein sebuah kabar untuk Niniwe, kabur ke Tarsis. Ada juga Musa pemimpin hebat, dia Prince of Egypt teman-teman. Tapi ketika panggilan itu datang, dia kondisinya bukan lagi sebagai Prince of Egypt, tapi dia terasing karena dia kedapatan membunuh gitu ya. Dan dia kabur dari kerajaan yang membesarkan dia. Tuhan panggil dia dalam titik nol. Ketika Musa tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Musa bilang apa? Aku gagap. Aku lemah lidah. Kaku lidah, apalah itu sebutannya, beralasan gitu. Padahal di Mesirnya dulu gitu ya, Musa itu adalah pemimpin perang teman-teman, dia punya pasukan perang. Jadi kita selalu punya alasan. Aduh saya tuh gak memenuhi syaratnya Tuhan, ya memang gak ada satupun orang yang memenuhi syarat gitu. Nah, sharing firman Tuhan siang hari ini adalah sebuah kabar baik sebenarnya teman-teman, bahwa kehidupan kita tuh punya tujuan. Dan tujuan kita itu ada di tangan Tuhan. Itu serahin semua kerinduan kita. Kalau untuk kita mendoakan apa yang kita rindukan itu nggak salah. Dan Tuhan justru ya udah minta aja. Gitu. Tapi segala keputusannya adalah di tangan Tuhan. Ketika kita tahu kita dipanggil untuk apa, kita pasti akan mudah dibentuk untuk diutus. Masalahnya kan yang tadi aku bilang, kalau ketika kita nggak tahu panggilan kita, ya gimana caranya kita diutus kemana gitu kan, karena kita nggak tahu kalau itu panggilan Tuhan buat kita. Nah mulai dari sekarang teman-teman penting untuk bangun hubungan sama Tuhan, terus bertanya setiap hari, Tuhan hari ini apa yang mau Tuhan kerjakan untuk saya. Kalau memang jalan ini tepat, tolong tunjukkan. Kalau memang tidak, tolong luputkan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Aku rasa sharing firman Tuhan cukup sampai di sini, walaupun sharingnya singkat, tapi aku berdoa siapapun yang dengar sharing siang hari ini, ada Roh Kudus
di hati setiap kita mengingatkan ketika kita mau ngambil keputusan, ketika kita mau melangkah, kita selalu tanya Tuhan, Tuhan kemana aku harus melangkah? Supaya makin tajam sama panggilannya Tuhan. Karena ketika Tuhan panggil seseorang, Tuhan itu nggak pernah salah memilih orang, teman-teman. Manusia sangat mungkin gagal, sangat mungkin bisa salah gitu dalam menentukan pilihan, tapi Tuhan enggak. Gitu. Tuhan lagi bentuk teman-teman semua, teman-teman dan saya tetap dalam pembentukannya Tuhan untuk semakin indah, untuk semakin mantap, untuk semakin runcing dalam panggilannya Tuhan. Karena kita diutus itu pasti diperlengkapi dulu, nggak mungkin tiba-tiba disuruh pergi, nggak mungkin. Kita saya berdoa itu teman-teman, panggilan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita semua, kita memiliki makna kok. Makanya Tuhan masih mempertahankan hidup kita sampai hari ini. Ya, saya akan tutup sharing ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, kami bersyukur kalau Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk sharing Tuhan yang bisa disampaikan. Mungkin kami ada di dalam kondisi yang ketidaktahuan kami, tapi Engkau Maha Tahu Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kamu dan buat saya juga. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi kami. Tolong bantu kami untuk kami bisa peka terhadap suara Tuhan. Tuntun kami setiap langkah kami Tuhan. Segala kemuliaan untuk nama Tuhan terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan ingini, bukan yang kami ingini. Karena kami percaya yang Tuhan sediakan itu terbaik bagi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan berkati. Shalom teman-teman JPMKI, perkenalkan nama aku Sarah, aku mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Dan di hari ini aku benar-benar bersyukur, berterima kasih banget karena diberi kesempatan untuk sharing dan juga berbagi pengalaman mengenai kebaikan Tuhan yang luar biasa kehidupanku. Dan aku akan berbagi cerita bagaimana sih peran Tuhan yang begitu luar biasa dalam menjaga, membesarkan, dan juga mendidik aku secara khusus. Aku ini lahir dari keluarga broken home, keluarga yang bisa dibilang kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, dan aku emang benar-benar dididik dari kecil itu bukan sama kedua orang tuaku, melainkan hanya sama omaku aja. Dan juga banyak nih stigma dari orang-orang yang berpikir dan berkata bahwa anak broken home itu nggak pernah punya harapan. Anak broken home itu gak pernah punya masa depan yang cerah seperti anak-anak dari keluarga lainnya. Tapi yang aku mau highlight itu adalah bukan berarti anak-anak dengan keluarga yang sempurna mereka itu memiliki sisi negatifnya ya. Tapi yang aku mau highlight adalah bagaimana sih ketika kita tuh berserah, khusus sebagai anak muda, berserah sama Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sesuai sama Tuhan, Tuhan akan mengambil peran yang paling penting banget dalam kehidupan kita. Mungkin kita gak dapat kasih dari orang tua kita, dari mama dan papa, tapi di sana selalu ada Tuhan yang akan selalu in charge kita, yang selalu akan mendukung, mensupport kita tanpa kita tahu. Dan kebenaran itu adalah hingga hari ini Tuhan masih kasih aku kesempatan dan dipercayakan untuk menjadi seorang leader dari kelompok kecil. Terus juga diberi kesempatan untuk dapat meraih prestasi di kampus dan pelayanan khususnya di dalam kampus di Popwood, sebuah organisasi Kristen di universitasku, dan juga diberi kesempatan untuk juga melayani Tuhan di gereja di bagian pengembalaan anak-anak. Dan teman-teman, mungkin di antara kita semua punya pengalaman yang sama kayak aku. Kita hidup di keluarga broken home, tapi yang perlu kita tahu adalah satu hal. Lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita itu tidak mendefinisikan siapa kita, identitas kita. Tapi identitas kita itu udah dibentuk dari Tuhan itu sendiri. Kita adalah anak-anak Tuhan, so teruslah terapkan dan pikirkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Jadi terlepas dari keluarga kita broken home ataupun keluarga yang sempurna, tapi tetap kita harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan kehidupan kita sendiri kepada Tuhan. Jadi jangan mengatasnamakan background keluarga kita ataupun lingkungan rumah kita, pertemanan kita itu menjadi gambaran masa depan kita. Dan juga yang harus diingat adalah khususnya kita sebagai anak-anak muda, kita harus punya spirit yang luar biasa di dalam Tuhan, karena kita gak akan pernah tahu, mungkin kita akan menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan. So, terus bertemu dalam Tuhan dan jadi berkat. Semoga sharing singkat yang aku bisa sampaikan kepada kita semua dapat mensupport dan juga motivasi kita ya untuk selalu mendekatkan kepada Tuhan, karena kita
Jangan pernah sendiri untuk menghadapi setiap masalah di dunia ini, dan jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan selalu akan ada di sampingmu. Dia akan selalu berjalan di depan dan di sampingmu dan di belakangmu. Terus bertemu dengan Tuhan dan jadi berkat. God bless you. Shalom teman-teman, mari pada hari ini kita bersatu untuk berdoa bagi bangsa, negara, dan pemimpin kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapakku dan ya Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Kami masih diberi kesempatan ya untuk berkumpul ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan juga sekarang kami masih diberi kesempatan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan bangsa kami Engkau yang menjaga ya Tuhan, Engkau yang melindungi ya Tuhan. Ampunilah juga setiap kesalahan yang ada di bangsa kami, di negara kami ya Tuhan. Mungkin ya Tuhan masih banyak hal-hal yang mengecewakan Kau, banyak hal-hal yang menyakiti hatimu ya Tuhan. Tapi lihatlah ya Tuhan, ada berapa banyak anak-anakmu ya Tuhan yang terus berseru ya Tuhan di tiap bangsa-bangsa ini ya Tuhan, di negara kami ya Tuhan, yang benar-benar tulus kepadamu, yang mau berjuang dan membesarkan namamu di negeri ini ya Tuhan, di negara ini ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan Engkau yang mengasihi bangsa kami, Engkau yang melindungi bangsa kami ya Tuhan dari segala hal apapun itu ya Tuhan, baik itu bencana-bencana yang akan datang ya Tuhan, ataupun apapun itu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa agar di negara kami ya Tuhan bisa terjadi hubungan yang harmonis ya Tuhan, terjadi keharmonisan, terjadi kedamaian di negara kami ya Tuhan. Tidak ada lagi kerusuhan ya Tuhan, Engkau yang menjauhkan segala hal itu daripada kami ya Tuhan. Biarkanlah yang ada ya Tuhan hanya damai sejahtera-Mu ya Tuhan, damai sejahtera yang datangnya dari Engkau ya Tuhan. Engkau yang hadir di setiap bangsa-bangsa ya Tuhan, Kau yang hadir di negara kami, bahkan di setiap rumah kami ya Tuhan. Kau yang mengurapi setiap dari kami ya Tuhan, agar kami bisa semakin serupa dengan Kau, semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan juga menjadi anak-anak muda yang mau bangkit bagi bangsa-bangsa ya Tuhan, menjadi anak muda yang mau bergerak bagi bangsa ini, bagi negara ini ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan dimanapun kami diletakkan ya Tuhan, di kampus manapun kami diletakkan ya Tuhan, kami bisa membawa berkat ya Tuhan, kami bisa menjadi terang dan garam-Mu dimanapun itu ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan pakai setiap dari kami ya Tuhan sebagai alat-alat-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi setiap pemimpin kami yang ada ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan Engkau yang mengurapi mereka juga ya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan, Engkau yang mengajarkan kepada mereka apapun itu ya Tuhan, semua hal yang baik Kau yang akan menuntun mereka, setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, siapapun itu ya Tuhan, baik dari pemimpin tertinggi sampai terendah ya Tuhan, dan dari mulai presiden, gubernur, kepala wali kota, kepala desa, sampai ke rumah-rumah ya Tuhan, sampai kepada kepala-kepala setiap keluarga ya Tuhan. Ajarilah mereka, bantu mereka ya Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik ya Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang membawa kebaikan ya Tuhan, membawa keuntungan bagi setiap banyak orang ya Tuhan, mengambil keputusan yang tidak hanya mempedulikan diri sendiri ya Tuhan, tapi mempedulikan banyak orang ya Tuhan, ya, tidak hanya memikirkan keegoisan dirinya sendiri ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan Engkau yang berdiri bagi bangsa kami, Engkau yang bernopang negara kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah Bapa kami yang ada di surga yang bisa melakukan itu ya Tuhan. Hanya kepadamu kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sekarang bara-bara sikilera bara-bara. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapak, di mana kami masih dalam keadaan sehat sampai saat ini Bapak, itu berkat karena kasih karunia-Mu Bapak. Bapak, kami menyatukan hati berdoa ya Bapak untuk setiap pekerjaan kami Bapak. Berilah kami menjadi berdampak di dalam pekerjaan kami Bapak. Kami menjadi berkat buat orang lain ya Bapak. Kau berkati pekerjaan kami, Kau lawat setiap pekerjaan kami Bapak. Berilah kami melakukan hal-hal kecil dalam pekerjaan kami dan menyelesaikan hal-hal kecil tersebut ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Pak, setiap orang yang masih belum dapat pekerjaan, Kau beri kesabaran kepada dia, Kau beri kerendahan hati, biar dia menantikan dan tetap berharap pada Engkau, sehingga Engkau pun memberi pekerjaan yang terbaik buat dia ya Bapak. Dan ya Bapak, kami juga berdoa ya Pak, dengan pendidikan kami, Engkau berkati pendidikan kami ya Pak, beri kami kepintaran ya Bapak, Engkau beri kami pikiran yang baik ya Pak, sehingga ketika dosen, guru, ataupun siapapun yang mengajarkan, kami dapat mengerti dan memahaminya ya Pak. Kami berdoa ya Pak untuk setiap guru, dosen, atau siapapun yang mengajarkan kami, Engkau beri kerendahan hati, Engkau beri kesabaran dalam mengajarkan kami ya Bapak.
Engkau berkati semua fasilitas dalam mengajar, baik itu secara offline ataupun daring ya Bapak. Engkau lancarkan semuanya, internet atau apapun itu ya Pak, Engkau lancarkan ya Pak, sehingga belajar, mengajar berlangsung dengan baik Bapak. Dan kami juga berdoa ya Pak untuk kesehatan yang ada di dunia ini ya Bapak. Engkau beri kesehatan kepada setiap kami Bapak. Engkau beri kami keteguhan, pengharapan penuh hanya kepadamu ya Pak. Kami berdoa ya Pak, setiap pribadi yang sudah kena COVID ya Bapak, atau sedang kena COVID ya Pak, Engkau beri mereka pengharapan penuh. Jangan mereka Engkau buat putus asa ya Pak, tapi mereka optimis bahwa mereka akan sembuh. Kiranya melalui kejadian COVID ini mendatangkan mereka melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata atas mereka ya Pak. Kami berdoa ya Pak, mereka pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, semua sembuh ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami ya Bapak, baik yang dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami ya Bapak, terutama buat orang tua kami, buat mama, papa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, Engkau tahu apa yang mereka inginkan, Engkau pasti menyediakan semuanya ya Bapak. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu ya Bapak. Biar mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup menurut firman Tuhan ya Pak. Biar mereka benar-benar mengenalkan Engkau. Keluarga kami benar-benar mengenalkan Engkau, bukan mengenalkan diri sendiri ya Bapak. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu ya Pak. Hanya dalam Tuhan Yesus ya Bapak. Kami serahkan ya Pak, kuasa jahat, kuasa kutuk kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Segala hal-hal yang bukan dari-Mu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Dan juga kami berdoa untuk pribadi yang belum mengenal Engkau ya Bapak, pribadi yang masih bingung, pribadi yang masih kepahitan ya Bapak. Kami berdoa ya Pak untuk pribadi tersebut ya Pak. Kami percaya ya Pak, mereka akan menemukan Engkau, mereka akan melihat kuasa-Mu, mereka akan melihat mujizat-Mu ya Bapak. Mereka akan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati ya Bapak. Kau berkati pribadi yang belum mengenal Engkau, suatu saat pasti akan mengenal Engkau ya Pak. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Pak. Mereka akan segera akan mengenal Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Pak. Mereka mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh ya Pak. Kami serahkan pribadi ini di dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat semuanya ya Pak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, marilah kita tundukkan kepala dan kita terima akan berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi di sorga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.